Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu bergembira, walaupun pandemi rasanya masih malu-malu untuk pergi dari tanah air gitu ya. Selamat bergabung kembali dengan program Ngobrol dengan Penulis, sebuah program talk show yang diselenggarakan oleh Satu Pena TV Channel untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis dengan karya dan buah pikiran mereka. Salam hormat, salam kenal, salam rahayu. Nama saya Amelia Fitriani. Sahabat, inspirasi dan lahirnya sebuah karya sastra yang luar biasa hebat itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari latar belakang, lingkungan sosial, bahkan dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya yang dianut oleh penulis ataupun penyair. Setiap karya yang lahir dari seorang pemikir, seorang kreator, seorang penulis, penyair, ataupun sastrawan pasti juga memiliki filosofi dan juga kisahnya masing-masing. Kalau saya boleh bilang selalu ada rasa di setiap kata, selalu ada makna di setiap frasa, dan tentu saja selalu ada pesan dan cerita di balik setiap karya yang ditafsirkan oleh penulis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang penulis yang luar biasa dedikasinya pada dunia sastra, dunia kepenulisan di tanah air, dan kita akan mengenalnya lebih dekat baik dari sisi personal, dari karyanya, dari gagasannya, serta nilai-nilai yang dia anutnya, terutama dalam edisi kali ini adalah nilai-nilai keislaman, nilai-nilai pesantren, dan nilai-nilai budaya yang beliau anut dan juga mempengaruhi karya-karya yang lahir dari gagasannya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau mengundang rekan saya, seorang wartawan senior dan juga pengajar, ada Abang John saya memanggilnya. Hai Abang John, bagaimana Apa kabar, kabar? Amel? Kabar baik. Gimana nih Abang John? Kita hari ini mau ngobrol lagi dengan penulis. Apa yang akan kita bahas? Ya, terima kasih Amel. Kali ini tamu kita istimewa dan selalu istimewa. Hanya orang istimewa yang kita undang ke sini. Betul. Beliau adalah D. Zawawi Imron. Dia seorang penyair, ya, ulama, dan jangan lupa dia juga pemain film. Ya. Ini hebat. Abah kita ini hebat ya, dan tentu saja dia pencinta merah putih, pencinta Indonesia yang tulen. Berasal Wah. dari latar belakang budaya yang banyak, ada dari Jawa, Madura, Bugis, dan Tionghoa, dan lain-lain. Nah, kita kenal kita gali aja, kita bicara aja langsung dengan Pak Zawawi ya. Apa kabar Pak Zawawi? Selamat siang, selamat hari Jumat, salam sehat. Alhamdulillah diberi sehat oleh Allah. Bapak Alhamdulillah. ini, saya ingin memuji batiknya. Tadi saya bilang bagus, salah ya. Ini batik mahal ya, Pak. Pak, saya ingin tahu dulu sedikit. Bapak masih tinggal di Batang-Batang ya, Pak ya? Ya, karena memang ada 3 sastrawan Indonesia yang kampungnya itu ada batangnya. Oh iya, siapa aja itu? 1, Buya Hamka di Sungai Batang, tepi Danau Maninjau. Yang kedua, Mas Gunawan Muhammad yang lahir di Batang, dan yang ketiga saya lahir di Batang-Batang. Kayaknya saya kalau punya cucu, saya akan cari tempat yang bernama Batang gitu, agar ada penyair keempat ya, yang dari Batang. Di Jakarta kan ada, itu Luar Batang namanya. Oh, Luar Batang tidak Batang, Pak ya? Namanya aja pakai luar kan, jadi bukan di Batang itu. Bukan di dalam. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Bapak masih tinggal di tempat tanah kelahiran Bapak ya? Padahal banyak orang besar ya, banyak orang top, banyak orang sukses yang lahir tempat kelahirannya ditinggalkan kemudian merantau ke Jakarta atau kota besar lainnya berkarir. Bapak memilih tinggal di Batang terus. Apa istimewanya Batang-Batang bagi Bapak ini? Mungkin karena saya tidak merasa orang besar, jadi tinggal di kampung adalah. Perasaan besar itu datangnya julukan dari orang lain. Bapak udah penyair besar ya. Tidak bisa dipungkiri Bapak sebenarnya begini ya. Dulu Pak Subagio Sastrowardoyo sekitar tahun 83-84 itu pernah lewat Hamid Jabar meminta saya untuk kerja di Jakarta, antara lain di Balai Pustaka. Tapi ada masalah. Putranya ibu saya kan hanya 1.
Oke. Nah, kalau saya tinggal ke Jakarta, kalau ibu sakit yang ngurusi itu kan sepupu-sepupu. Tidak elok lah gitu loh. Akhirnya saya sudah memilih tinggal di desa. Nah, mungkin juga seandainya saya ke Jakarta, tidak jadi kiai, paling jadi ustadz gitu loh. Beda Pak Tapi ya antara karena kiai dan karena ustadz. karena mertua itu kiai ya dan punya pesantren, saya tinggal di pesantren. Jadi saya dapat imbasnya mertua, orang-orang panggil saya kiai setelah saya tua. Karena itu syaratnya kiai kan harus kepalanya ditutup. Karena itu sampai sekarang saya itu sudah tidak berani membuka kepala ya, di samping memang botak tidak bagus untuk dilihat. Jadi itulah karena memang antara lain ibu bagi saya itu kan luar biasa lah yang namanya ibu. Tapi udah garis apa udah takdir juga kali Pak ya, Bapak tinggal di Batang-Batang yang konon jauh sekali. Bapak bisa menggambarkan nggak posisi budaya sosial Batang itu seperti apa sih Pak? Batang-Batang itu 1000 kilometer pas dari Jakarta, dari Monas. Dari Tugu Pahlawan Surabaya itu pas 200 kilometer ke rumah. Oh, itu Jadi daerah yang cukup jauh ya? Dari kota Sumeneb itu 25 kilometer. Saya di ujung timur Pulau Madura, ke pantai timur tinggal 9 kilometer, ke selatan 12 kilometer, ke utara 6 kilometer. Jadi di ujung timur Pulau Madura lah saya tinggal ya, di daerah yang banyak ditumbuhi pohon kelapa dan pohon-pohon siwalan. Oh gitu. Lalu dari mana Pak datangnya Bapak ke penyairan Bapak itu? Bapak bisa senang menulis puisi, itu dari mana datangnya Pak? Mungkin itu bisa dirumuskan kemudian, saya tahu kemudian ya, setelah saya agak besar, setelah saya banyak menulis puisi, mungkin sangat betul filosofinya orang Minang itu alam terkembang jadi guru. Jadi sebenarnya kalau diinterpretasikan secara cerdas, alam terkembang jadi guru, bahwa alam terkembang itu sebuah sekolah, alam terkembang itu sebuah universitas, alam terkembang itu sebenarnya sebuah pesantren besar. Dari sinilah tiba-tiba alam itu angin dengan daunnya, awan dengan araknya, kemudian bintang dengan kedipnya, matahari dengan pancarannya, bulan dengan cantiknya, itu selalu mengajak berdialog dengan saya di kampung yang sangat terpencil itu. Nah, dari sinilah saya ingin menjawab dialog-dialog alam itu dengan sebuah tulisan yang kemudian orang menyebutnya sebagai puisi. Nah, sekolah saya kan hanya tamat kelas 6 sekolah rakyat, sama dengan SD dan tidak pernah sekolah lagi. Kemudian ke pesantren itu 18 bulan. Sementara pesantren tempat saya nyantri itu sangat udik sekali. Di kaki sebuah bukit, dikelilingi sungai, dan menanak sendiri waktu itu. Untuk tahun 5961 saya mondok itu menanak sendiri. Jadi melihat api menyala dan menunggu nasi masak. Kemudian menyabit rumput untuk kudanya sang kiai, itu merupakan pengalaman-pengalaman estetik. Gitu. Yang saya sebut sebagai pengalaman estetik adalah pengalaman keindahan. Sebab kalau tidak dianggap sebagai sesuatu yang indah, apa yang saya kerjakan waktu saya jadi santri itu, saya kan bisa stres. Saya menjadi tidak senang, tidak kerasan di pesantren. Buktinya saya senang, kerasan di pesantren. Dan itu sudah merupakan pengalaman-pengalaman puitik, walaupun saya masih belum menulis puisi dalam arti yang sebenarnya. Apa yang terjadi Pak? Bapak cuma menamatkan SD dan melanjutkan ke pesantren itu juga 18 bulan. Tidak melanjutkan sekolah seperti anak-anak yang lain ketika itu. Ya sebenarnya kalau setiap orang itu kan punya pengalaman
pengalaman batin, ya pengalaman imajinasi tentang masa depan, tentang apa-apa yang di luar yang kita lihat itu kita bayangkan. Apalagi alam yang di sekitar kita itu ada alam yang indah yang mengajak kita berdialog. Daun siwalan itu, ya, daun siwalan itu Borussus pallor namanya bahasa Latinnya. Kalau ditiup angin melambai-lambai. Dan itu saya lihat seperti kipas, ya, walaupun saya melihatnya dengan jarak 100 meter, lambaian daun-daun siwalan yang bergerak laksana kipas itu seperti mengipaskan kesejukan ke dalam hati saya, dan itu puisi itu sendiri, kan tinggal saya menulisnya. Enggak, artinya Bapak meninggalkan sekolah itu dengan kesadaran sendiri, tidak mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi? Bukan, karena ketika saya tamat sekolah, bapak saya bangkrut dari berdagang. Jadi karena bangkrut kan tidak bisa melanjutkan. Sementara sekolah menengah SMP itu kan ada di kota yang jauhnya 25 km dari rumah, dan saya harus kos dan harus membayar kos untuk anak yang masih berumur 12 tahun itu, 11 atau 12 tahun. Jadi akhirnya ya tinggal di rumah. Tapi walaupun tinggal di rumah, saya masih membaca buku-buku yang dipinjam dari Departemen Penerangan saat itu dipinjamkan. Saya bertemu dengan buku Tuang Kurau, bertemu dengan Surapati karangannya Abdul Muiz, bertemu dengan karya-karya sastra yang waktu itu dipinjamkan. Asalkan dikembalikan, kita boleh. Dan itu merupakan sekolah buat saya. Buku itu adalah sekolah yang lain. Karena itu guru-guru saya adalah para sastrawan begitu. Jadi begitu saya membaca Salah Asuhan, saya merasa berguru pada Abdul Muiz. Begitu saya membaca Di Bawah Lindungan Ka'bah, saya merasa berguru pada Buya Hamka. Jadi, dan punya kenikmatan, kedekatan sendiri. Dan saya senang sekali begitu 1 bulan lamanya jadi sastrawan tamu di rumah puisinya Taufik Ismail. Saya turun ke Danau Meninjau dan ketemu dengan sebuah desa di tepi Danau Meninjau namanya Sungai Batang, dan di situ ada museumnya Buya Hamka. Ini adalah rumah guruku. Dari Bukit Tinggi ya, Pak ya. Ya. Pertanyaannya Pak, Bapak sebagai tamatan SD waktu itu Bapak mencari buku yang tempatnya konon jauh sekali, saya baca itu berjalan kaki, dan itu kan hanya terjadi pada Bapak. Anak-anak seusia Bapak yang lain, anak-anak seusia Bapak waktu itu kan tidak mencari buku juga. Nah, pertanyaannya sih dari mana nih Bapak hobi membaca itu sejak kecil sudah ada ya? Ya karena sebenarnya saya kan ingin sekali sekolah. Jadi karena ketidakmampuan orang tua membiayai saya untuk sekolah ke kota, dan kemudian semangat belajar tinggi, akhirnya belajar saya di sekolah yang lain, belajar saya di sekolah yang namanya buku-buku itu. Nah, lalu yang mengarahkan Bapak membaca buku sastra gitu, bukan buku sains itu apa? Apa karena memang tersedia hanya buku sastra, tidak ada buku sains? Yang tersedia adalah buku cerita-cerita. Yang tersedia ada beberapa buku puisi. Tidak banyak sebenarnya. Tapi itu cukup memperkaya batin saya. Ketika Zainuddin jalan kaki dari Payakumbuh menuju ke Bukit Tinggi itu, ya saya membayangkan diri saya sendirilah Zainuddin itu. Itulah kita. Jadi ada semacam identifikasi yang sangat nikmat sekali. Karena waktu itu ada semacam identifikasi pada diri saya dengan Zainuddin misalnya, ya. Karena Zainuddin kan sarungan. Saya santri zaman itu nggak ada. Zainuddin yang di bawah lindungan Ka'bah, Pak ya? Ya. Zainuddin yang di bawah lindungan Ka'bah. Yang Zainuddin bukan di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Weyck. Sorry ya, tenggelamnya kapal Van der Weyck ya. Saya salah. Ya, Zainuddin kan pakai sarung itu.
Ada penjelasan. Dan Buya Hamka pakai sarung. Dan sarung itu nikmat sekali memang pakai. Dan kalau kita boleh melenceng sedikit, sekitar awal tahun 90-an itu ada disertasi doktor di Filipina, di sebuah perguruan tinggi di Filipina itu yang bicara tentang sarung. Kegunaan sarung itu sampai 52 macam di disertasi. Ya, mulai dari alat penutup bagian bawah ke bawah, kemudian untuk shawl, semacam jaket untuk para peronda gitu, atau selimut malam hari, bisa selimut untuk sendiri dan selimut untuk berdua katanya. Kemudian kegunaan sarung itu yang nomor 52 di disertasi itu, yaitu bagi para narapidana yang berada dalam penjara yang frustrasi, sarung itu disobek-sobek kemudian dipintal menjadi tali, digunakan untuk gantung diri. Itu 52 Pak ya. Mungkin fungsi 51 buat ayunan bayi kali Pak. Oh iya, sudah itu di tengah, kalau ayunan bayi di tengah mungkin 22 atau 31. Jadi sebenarnya rasa ingin belajar, rasa ingin sekolah yang besar itu yang membuat Bapak membaca ya. Nah, kemudian Bapak membaca Alam Takambang tadi, membaca buku. Kemudian kenapa jatuhnya Bapak memilih puisi ya? Apakah di sekitar Bapak waktu itu banyak yang menulis puisi? Ya, karena berbicara panjang ketika saat-saat terakhir di pondok itu juga terbatas dengan kertas kan gitu, terbatas dengan waktu belajar. Kan kita banyak untuk belajar. Kalau digunakan untuk menulis kan tidak sempat mengaji, tidak sempat belajar. Tapi kalau puisi itu kan lebih cepat, karena puisi itu ya paling panjang 2 halaman untuk anak-anak umur 13-14 tahun saat itu. Oh, jadi Bapak sudah menulis puisi itu umur 13-14 Pak ya? Ya, mulanya saya di pondok itu kan nulis puisi bahasa Madura. Tapi setelah diperlihatkan pada Ustadz, ternyata dikritiklah bahwa orang yang belum belajar, yang tidak belajar nahwu dan saraf itu sulit untuk menulis syair-syair. Dulu syair namanya di sana itu. Lah, saya dikritik begitu, frustrasi saya. Jadi saya menulis puisi berbahasa Madura itu saya tinggalkan. Saya menulis puisi dalam bahasa Indonesia ya biar tidak ada yang mengkritik, maksud saya gitu. Jadi Ustadz saya kan tidak bisa bahasa Indonesia saat itu. Nah, itu dia itu. Bapak bisa bahasa Indonesia, udah pintar duluan ini. Ya karena membaca kan, karena membaca. Dan kemudian saya mendapat sebuah buku dari teman, itu buku kamus kecil bahasa Indonesia. Nah, dari situlah ternyata kesulitan membaca itu ketika menemukan kata-kata yang tidak akrab. Jadi tinggal buka kamus. Ternyata kamus itu sangat bermanfaat bagi saya untuk menemukan pengucapan-pengucapan di luar dari kata-kata yang dikenal dalam pembicaraan sehari-hari bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya buat Bapak juga ada kesulitan menulis dalam bahasa Indonesia ya waktu itu ya. Iyalah. Jadi hanya untuk sekedar menghindari kritik, Bapak menulis dalam bahasa Indonesia. Ya, itu mulanya begitu. Tapi saya kan tidak lama, ya. Tidak sampai 2 tahun di pesantren, kemudian pulang. Dan ketika saya pulang, itu baru ada madrasah ibtidaiyah pertama kali di kampung saya, baru didirikan. Di desa saya baru didirikan. 2 kilometer dari rumah, saya diminta untuk mengajar, tapi terbatas kelas 1 dan kelas 2, karena sekolah saya kan hanya SD. Kelas 1, kelas 2. Jadi hanya mengajar itu, cara membaca itu Atama, Arapa, Atama, Paya. Kemudian hanya berhitung dan bacaan sholat, itu saja mengajar. Jadi kelas 1, kelas 2. Kemudian berkembang sampai bisa mengajar sampai kelas 6. Ya lama-lama
ya menulis dan kemudian bisa terbit di Minggu Birawa waktu itu, yang redaksinya Pak Suripan Sadihutomo. Ya. Ya, Jadi akhirnya senang sekali puisi itu dimuat di koran. Tetangga kampung itu semuanya heran-heran, kok bisa nulis. Guru-guru juga, guru-guru sekolah di situ yang tamatan SGB dan SGA juga heran, kok bisa dimuat di mana? Kok Birawa bisa ya. dimuat di koran gitu loh. Mingguan itu kan Pak ya? Harian, tapi ada Minggu Birawanya untuk hari Minggu, edisi minggunya itu yang memuat karya sastra, cerpen, dan puisi. Saya memilih menulis puisi. Tapi luar biasa ya Bapak, tamat SD, kemudian disuruh mengajar SD kelas 1. Ya, Apakah berarti Bapak kehebatannya udah dilihat oleh kepala sekolahnya waktu itu? ya sebenarnya bukan karena hebat ya, karena tidak ada pengajar lagi waktu itu untuk kelas 1, kelas 2. Yang lain kan sudah tamat muallimin di pesantren An-Nukoyah, pesantren yang sekarang sangat besar sekali. Ada krisis Yang guru waktu itu santri, Pak ya? ya sekarang santrinya udah 13.000. Bayangkan, saya tidak mondok di pesantren modern, tidak mondok di pesantren yang ada sekolahnya. Saya di pesantren tradisional yang hanya ngaji kitab berbahasa Arab, kemudian terjemahannya pakai bahasa Madura. Terus sekarang Bapak sudah bisa bahasa Arab Pak ya? Tata Ya, kalam bilogatul Arabia tidak. bisa Pak ya? Kalau pasif bisa lah, pasif bisa lah. Nah, kita kembali lagi Pak ke masa lalunya. Bapak masih ingat puisi pertama yang Bapak tulis itu tentang apa ya? Masih ingat ya. Jadi kalau tidak keliru waktu itu menulis, ya sebenarnya bukan yang pertama. Yang pertama itu kan latihan-latihan, kemudian tidak bisa dihitung, Dikatakan ya, puisi. tidak bisa terbit. Saya ingat bahwa puisi yang bisa terbit itu ditulis tahun 63 barangkali. Uh, Judulnya tentang anak desa yang gagal sekolah ke kota. Itu tahun 60. Bapak nih, saya baca juga tahun kelahiran Bapak, tanggal kelahiran Bapak nggak jelas katanya. Ya, Sebagai orang ya dulu ya. tidak jelas ya, tapi semuanya kira-kira tadi. Desember atau Januari, Pak? November Tidak saya baca tahu, itu. itu semuanya karangan orang itu, Januari atau Desember. Itu Tahunnya tahun pun 60. ada yang 43, 45, atau 46, bahkan ada yang nulis 47. Dan saya sendiri kan waktu lahir tidak tahu tahun berapa itu, kan belum punya pikiran. Jadi saya biarkan sajalah tentang kelahiran saya, enggak usah direken gitu loh. Yang penting saya bisa hidup bermanfaat dan bisa menulis puisi. Saya kira begitu. Enggak, saya pengen tahu sebenarnya Bapak kalau tahun 63 Bapak bisa menulis puisi kan berarti Bapak menulis itu umur 63 kurang 46 ya. Ya, sekitar 18, 17 lah mungkin itu. Itu yang sebelumnya sudah menulis, tapi tidak masuk ke kumpulan, tidak terbit ke buku. Mungkin saya anggap agak jelek lah. Ya, itu yang ingin saya tanyakan. Sebab biasanya penulis puisi itu sejak kecil sudah menulis puisi. Kalau umur 17, Ya, itu yang mungkin telat. yang itu menggambarkan tentang seorang anak yang tidak bisa, yang sangat punya semangat untuk sekolah ke kota, tapi karena bekal apa ya untuk sekolah ke kota, sehingga di situ digambarkan ya, walaupun sebuah piring perunggu melayang di atas kepalanya, tetap ia tangisi dirinya yang patah. Kira-kira begitu. Jadi anak itu walaupun bulan purnama itu tidak saya sebut sebagai bulan purnama, tapi piring perunggu. Jadi senyenik logam yang tidak indah lah. Piring perunggu melayang di atas kepalanya, tetap ia tangisi dirinya yang patah. Itu kalau Bapak ingat-ingat, masa kecil Bapak sebenarnya penuh kesedihan atau kegembiraan? Kira-kira ya penuh kesedihan. Gimana Bapak dihukum karena hutang sampai 1,5 tahun karena tidak mampu membayar dan dianggap
berhutang sepeda itu hutang sepeda kepada orang dia nggak ngemplang, dia nggak ngemplang janji tidak kemudian tidak mampu bayar karena memang tidak mampu, nah bangkrut. Ya tentu saja sedih. Jadi mau jalan di jalan raya untuk ke rumah nenek saja malu. Jadi saya melewati hutan-hutan belukar 2 kilo ke rumah nenek, ke rumah saudara-saudara sepupu. Saya kan anak tunggal. Jadi dari rumah ibu ke rumah ibunya bapak. Yaitu terpaksa lewat hutan-hutan belukar. Maksudnya supaya tidak jumpa orang karena masih punya rasa malu. Saya dipesantrenkan itu oleh kakek saya, dikirim ke pesantren. Ya senang karena tidak jumpa orang-orang rumah yang tahu keadaan rumah kami yang miskin dan bapak kami yang di penjara itu. Jadi nikmat di pesantren itu seperti saya menemukan kebebasan. Dunia baru ya, Dan Pak. setelah pulang dari pesantren, bapak sudah keluar dari penjara dan beliau merantau ke Banyuwangi. Berdagang di sana, beliau itu sebenarnya bukan berdagang, membuat lampu-lampu teplok, lampu-lampu pelita-pelita kecil itu yang dibikin oleh tangannya sendiri, kemudian dijajakan ke desa-desa. Dan itulah yang dikirimkan untuk makan saya di pondok. Oh, usaha kecil. Kalau sekarang istilahnya usaha kecil, Pak, usaha rumahan ya. Ya, itu dibuat dari tempat tinta, dibuat dari kaleng cat yang kecil-kecil. Jadi saya akrab sekali dengan kemiskinan. Nah, sehingga kemudian saya bisa menggambarkan kemiskinan itu Dengan baik. ya, jadi sampai ada kata-kata kepada teman yang sama miskin itu, kawan, jangan sekali-kali bicara tentang musim. Kita ini hidup di luar musim. Jangankan musim penghujan, kemarau pun bukan milik kita lagi. Wow. Tapi kan kemiskinan itu tidak selalu identik dengan ketidakbahagiaan. Sebagai anak kecil kan kadang-kadang juga tidak memikirkan kemiskinan. Ya, itu Nikmati saya hidup aja. menemukan pembebasan dari kemiskinan itu setelah di pondok. Di pondok itu kan ada apa? Ada semacam kebebasan ya setelah kita bertemu dengan Tuhan, ternyata Tuhan saya Tuhan yang membebaskan. Tuhan saya di pondok itu bukan Tuhan yang membelenggu saya dengan koridor, tidak. Justru di pondok itu menemukan Tuhan yang memberikan kebebasan, kemudian langit yang sangat luas, cakrawala yang begitu indah, kemudian bukit-bukit, bahkan suara jengkrik di malam hari itu juga turut menyanyikan kebebasan karena tidak ada yang melarang jengkrik itu menyanyi. Kemudian angin yang bertiup memainkan daun-daunan itu sebenarnya semua adalah suara kemerdekaan. Dan saya menangkap itu walaupun saya di awalnya belum bisa menulis puisi, tapi kemudian pengalaman-pengalaman estetik seperti itu yang sekaligus menjadi pengalaman spiritual itu menjadi warna dari puisi-puisi saya, sehingga saya pun bisa membuat puisi tentang gelap gulita. Ada yang puisi yang judulnya Embun. Ya. Sebutir embun jatuh di sungai gelap di malam buta. Peristiwa itu siapa yang melihatnya? Tapi aku ingin menyentuhnya dengan sebaik lagu. Habis. Luar biasa. Wow. Tapi Abang John ya, Pak Zawawi ini punya kacamata yang luar biasa. Bukan kacamata fisik yang dipakai Pak Zawawi, barangkali juga mahal seperti batiknya ya. Ya. Tapi kemudian begini, kemudian tahun-tahun 64 itu Bapak kan ada di kota kecil Rogojampi dekat Banyuwangi itu. Saya ke main-main ke Bapak. Jadi sekolah saya tinggalkan 3 bulan lamanya. Saya ingin dapatkan pengalaman baru. Ternyata saya punya rindu kepada ibu. Wajah ibu itu selalu
muncul di mana-mana, melihat awan seperti ada senyumnya ibu, ya, melihat sawah di sana terselip senyumnya ibu, melihat Gunung Raung di Banyuwangi itu yang biru di sela-selanya seperti ada senyum ibu, sehingga saya menulis puisi judulnya Ibu. Baik, saya bacakan puisi ini. Ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memetikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagi. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu, ibu, yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Luar biasa. Itu tahun berapa ya Bapak menulis puisi Ibu? Ini tahun 64, tapi tidak selesai. Baru tahun 66 saya kembali lagi ke Rogo Jampi, rindu pada ibu muncul lagi, baru puisi ini bisa dirampungkan. Jadi di kumpulan puisi saya, puisi ibu itu diberi tahun 1966. Sebenarnya tahun 64 nulisnya, tapi diselesaikan di sana lagi di Rogo Jampi di Banyuwangi itu tahun 64. Ya. Setelah 66 nggak ada revisi lagi Pak ya? Itu udah final. Apa? Puisi Ibu ini kan Bapak selesaikan tahun 66. Ya tidak mengalami revisi lagi. Tapi ada puisi ibu yang lain. Setelah saya merambah ke tanah Bugis, saya menemukan ibu yang lain. Mau dibacakan? Mau dibaca? Sebentar Pak, soal ini nanti kita bacakan. Cuma saya ingin tahu soal ibu yang pertama ini. Apakah Bapak sempat membacakan puisi ini di depan ibu? Ibu Bapak? Tidak pernah. Itulah yang saya sakitkan karena ibu saya tidak bisa bahasa Indonesia. Seandainya ibu saya bisa bahasa Indonesia, saya bawa ke Jakarta tahun 64. Tapi kalau saya ke Jakarta ibu tidak dibawa, yang ngurusi ibu sakit kan saudara sepupu saya. Anaknya di Jakarta enak lenggang kampung. Tapi ibu sakit di rumah. Itu yang tidak mau saya lakukan. Dan alhamdulillah ketika ibu wafat dengan umur 80 tahun, itu masih di pangkuan saya. Saya berada di dekat. Nikmat sekali. Mungkin kalau Ibu sempat mendengar itu dan mengerti, Bapak terjemahkan ke dalam bahasa Madura, luar biasa itu. Ya, tidak bisa ternyata puisi sulit diterjemahkan puisi. Ya, keindahan bahasanya ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Tapi Pak Zawawi kalau boleh tahu bagaimana sebenarnya Pak Zawawi atau sejak kapan ya Pak Zawawi itu rasanya bisa
punya kacamata yang begitu sensitif membaca keindahan di balik setiap fenomena alam. Bahkan tadi kerinduan kepada ibu pun bisa melihat dari indahnya langit, dari pesawahan yang menghampar begitu. Bahkan juga ketika tadi Pak Zawawi cerita masuk pesantren, melihat daun-daun bergerak seperti berkipas-kipas. Bagaimana sensitivitas atau kacamata sensitif itu tuh apa yang membuatnya Pak Zawawi? Tidak tahu, mungkin saya punya pertanyaan Anda bikin saya terharu ya. Ketika saya berangkat dari rumah ke pondok yang jauhnya 10 km itu jalan kaki sendirian sambil memikul beban yang di belakang beras. Saya pulang setengah bulan atau sebulan sekali ke rumah ya. Hari Kamis sore, Jumat sore pulang sambil memikul itu turun jalan itu ya, banyak tunduk, takut bertemu dengan orang-orang famili yang tahu bahwa saya itu Zawawi, yang anaknya orang yang dihukum karena punya utang. Jadi saya banyak tunduk. Tapi waktu itu saya berpikir dan melihat ke bawah, ke kerikil-kerikil, dan sekali mendongak ke atas, kemudian ke samping, melihat pohon-pohon siwalan, ya, banyak pohon siwalan. Kemudian jalan berdebu, aku jalan kaki, pohon siwalan di kanan kiri. Terasa nikmat dengan mengucapkan. Mungkin kata-kata ini sebagai bahasa tidak puitis, tapi dalam hati terasa puitis. Pohon siwalan di kanan kiri, aku jalan kaki. Itu terasa nikmat gitu. Jadi ada kemungkinan tidak selalu bahasa yang membuat kita menemukan keindahan, tapi mungkin hati yang indah. Itu yang sangat diperlukan. Sebab Iqbal dalam salah satu puisinya mengatakan bahwa dari mana kemerduan seruling terdengar? Dari getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambu. Jadi mungkin kalau dialihkan kepada puisi, kalau Iqbal dengan nyanyian, dengan suara seruling, tak bisa diubah. Dari mana kemerduan puisi itu bisa terdengar? Dari getar hati sang penyair, bukan dari susunan kata-katanya. Walaupun keindahan seorang penyair itu akan melahirkan kata-kata yang indah. Wow, iya luar biasa. Sangat menyentuh pengalaman hidup juga pahit getirnya begitu ya. Bagaimana Pak Zawawi bisa dengan apik menemukan keindahan di dalamnya. Itu luar biasa sekali Pak Zawawi. Tapi tadi kan kita bicara soal banyak isu soal pesantren ya Pak Zawawi dan juga Abang John. Saya boleh izin menampilkan ada 2 berita mengenai Pak Zawawi, sastra, pesantren, dan juga Islam. Boleh saya minta tolong Mas Bayu ditampilkan? Ya, ini pertama Pak Zawawi bilang sastra pesantren bagian dari sastra Indonesia. Ada lagi satu berita juga mengenai sastra itu memang milik pesantren. Berarti kan Pak Zawawi punya nilai-nilai yang kuat mengenai kesastraan dan juga dunia pesantren. Terima kasih Mas Bayu. Ya, memang seperti apa sih Pak Zawawi yang Pak Zawawi temukan mengenai pesantren dan dunia sastra begitu? Sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu, Cak Nurholis Majid ya, Nurholis Majid pernah mengatakan bahwa asal dari kata santri itu sebenarnya berasal dari kata sastri. Sastri itu yaitu orang yang belajar kalimat suci dan indah. Tapi setelah tiba di Indonesia, itu bahasa Sanskerta di India sana. Jadi orang yang belajar Bhagavad Gita, Veda, itu mereka disebut sastri. Jadi belajar kalimat suci dan indah. Kalimat suci dan indah itu disebut sastra. Tapi setelah tiba di Jawa, kata sastri itu sulit diucapkan kan. Instruksi di kampung saya jadi instruksi. Bahkan vitamin di desa-desa itu ada yang mengatakan piltamin kan. Jadi sastri berubah menjadi
santri. Santri. Jadi sebenarnya ini, jadi sebenarnya di pesantren itu banyak kalimat-kalimat bersastra karena Al-Quran sendiri kan sangat indah. Iya. Ya, misalnya was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Di situ ada ik. Kalau diterjemahkan secara indah ya tidak apa bisa jadi maha puisi gitu. Contohnya terjemahan surat At-Tariq barusan misalnya, demi langit dan kejora malam. Tahukah kau kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Kan terjemahannya mendalam banget. Luar biasa, luar biasa. Ya, tidak hanya diterjemahkan secara letterlek, tapi nilai sastranya, dan itu pernah dilakukan oleh Pak Habib Yasin ya dengan Al-Quran, terjemahan puitis dari Al-Quran. Nggak ada usaha dari ini Pak. Kita kembali karena Bapak menyebut Habib Yasin dan Bapak adalah kiai juga, penyair juga. Apakah Pak Zawawi nggak ada hasrat untuk menerjemahkan Al-Quran jadi versi Pak Zawawi yang puitis? Jadi yang lainlah mengerjakan, saya menjadi penyair saja. Dan saya kalau menerjemahkan itu kesempatan saya untuk seminar, kesempatan untuk keliling mengajarkan sulit sekali. Jadi mungkin penyair-penyair yang lain yang bahasa Arabnya bagus. Bahasa Arab saya bagaimana dengan 1,5 tahun di pesantren bisa mengerti balaghah, badik, mani', nahwu, saraf dan sebagainya. Jadi saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa mampu, yang tidak saya lakukan biar orang lain mengerjakan. Jadi ada rasa bagian kerja ya, Bang. Ya pembagian. Tapi Bapak sebagai penyair itu saya baca ya, saya dengar dalam satu video Bapak di YouTube itu, Bapak itu bisa keliling-keliling Indonesia sampai 14 hari nggak pulang ya. Ya. Baru putar-putar ke kota ini, kota itu. Iya, pernah itu mulai Jakarta, Bangka Belitung, kemudian ke Lampung, kemudian ke Makassar, ke Polewali, balik lagi ke Jakarta. Waduh. Kemudian ke Semarang, kemudian ke Lampung lagi. Nah, itu pernah sampai 14 hari. Itu tapi yang rindu yang paling mencekam itu kan dengan cucunya dengan cucunya istri kan. Itu yang sangat rindu yang indah itu kepada cucunya istri. Waktu itu cucu itu baru berumur berapa, baru bisa tertawa itu. Ya, rindu itu ya harus pulang ke rumah. Bapak menyebut cucunya istri, bukan cucu Bapak. Saya agak bingung. jadi saya ini ada pengalaman yang ya karena saya suka bahasa yang agak menyimpang sedikit ya, tanpa harus mengatakan kreatif. Ketika saya diwawancarai ketika dapat Southeast Asia Right Award di mana di Thailand itu, si Right Award itu dari Raja Bhumibol. Itu besoknya ada wawancara. Apa resep Zawawi Imran itu menulis puisi sampai mendapat hadiah Right Award ini? Saya menjawab itu puisi yang dapat hadiah ini yang menulis anaknya ibu saya. Itu bukan Zawawi Imran, saya bilang, bukan Zawawi Imran. Kalau Zawawi Imran boleh menulis puisi yang baik. Nah, Zawawi Imran boleh menulis puisi yang jelek, tapi anaknya ibu saya tak boleh, janganlah. Masa anaknya ibu nulis puisi yang jelek? Kasihan ibu ngandung saya 9 bulan, membesarkan saya sampai 20 tahun, nulis puisi yang jelek. Tidak boleh itu anaknya ibu saya.
Yang menulis itu Zawawi Imron. Yang menulis itu anaknya ibu saya, bukan Zawawi Imron. Saya mengutamakan ibu, kira-kira begitu. Tanpa ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ibulah yang mengajar saya mencintai tetangga, ibulah yang mengajar saya kemudian mencintai bunga-bunga, dan kemudian ibulah yang mengajari saya begitu saya dapat apa? Saya bisa memanjat waktu kecil, memanjat itu apa? Sarang burung itu. Kemudian saya bawa burungnya ke bawah, kemudian ibu yang menganjurkan, kemudian kembalikan. Nah, ya, kasihan itu, ya. Nanti ibunya akan mencari, kemudian saya naik lagi, saya letakkan, dan puas saya turun dari pokoknya itu, ya, itu puas. Dan ini merupakan pengalaman puitis. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya, pengalaman sehari-hari, pengalaman sholat, pengalaman bercanda, pengalaman apa? Bercanda, pengalaman belajar naik sepeda jatuh itu di jalan di dekat rumah, itu tidak bisa terpisahkan dengan pengalaman-pengalaman politik. Lalu tentang cucu, kenapa Bapak menyebutnya cucu istri, bukan cucu Bapak? Ya, karena ingin menghormati istri, saya kan mengagum perempuan. Luar biasa. Jadi yang sulit ketika saya dicintai seorang perempuan. Penyair itu kan mudah dicintai perempuan. Wajah Zawawi Imron itu kan jelek, ya, tapi wajah anaknya ibu saya kan tidak jelek-jelek benar. Bapak seperti berkepribadian ganda ini. Ada sisi Zawawi Imron, ada sisi anaknya ibunya. Ya, jadi ketika ada orang jatuh cinta kepada saya, ya terkejut pertama kali, senang luar biasa lah. Tapi setelah pikir-pikir, saya mampu malah membahagiakan dia atau tidak. Jauh-jauh sebelumnya, ya, kemudian Anda jadi adikku saja. Jangan sampai jatuh terasa seperti calon suami. Janganlah kamu jadi adikku saja, lebih bagus. Kita harap sekarang ini sudah benar-benar harapan kita terpenuhi karena kita menjadi saudara, walaupun tidak sebapak, tidak seibu. Ya, tapi kalau lebih dari itu aku tidak sanggup. Karena Bapak cerita setelah Bapak menikah atau sebelum menikah nih, Pak? Kejadiannya? Kapan? Yang Bapak ketemu perempuan yang jatuh cinta pada Bapak itu setelah Bapak menikah apa sebelum Bapak menikah? Bapak menikah dengan usia sangat muda. Kemarin tahun 2010 aku sudah berumur 69 tahun mungkin. Itu masih ada orang yang jatuh cinta kepadaku. Waduh. Laga seneng lah kalau aku nginap di rumahnya selamanya dan tidak ditangkap oleh Hansip, kira-kira. Aduh, daya tariknya luar biasa berarti ya. Iya, tidak anak apa Zawawi Imron jelek, tapi anaknya ibu saya kan tidak jelek-jelek benar gitu. Paling tidak kalau aku ngomong memuji perempuan kan cukup cantik bahasaku. Iya betul sih. Bagaimana Pak? Perempuan seperti untuk istri, calon istri dulu, engkau gadis surau dan aku santri perantau. Engkau kasur busa yang lembut lunak, tempat jiwaku tertidur nyenyak. Engkau adalah tanah yang paling baik buatku bajak, tempatku menanam benih-benih anak. Misalnya lah. Wah. Perempuan mana yang tidak tertarik dibaca puisi, tidak luluh dibacakan puisi seperti ya, itu? Tidak semua perempuan, paling di antara 10.000 perempuan ada yang jatuh hati lah. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku juga jatuh hati sama mereka, sama dia itu. Dan itu sulit gitu. Sulit ya kalau dia sudah menyatakan, aku itu kan mudah tergetar. Sampai ketika sholat bertakbir itu muncul wajah dia yang cantik. Kusuk lagi. Lalu bagaimana Bapak menolaknya? Dan bagaimana perasaan perempuan itu setelah ditolak oleh laki-laki yang keren ini? Tidak ada kata tolak menolak itu. Jadi 11 tahun yang lalu saya arahkan dia untuk menjadi adik saya.
Maksud saya apakah dia dengan Mudah-mudahan cepat begitu bisa diarahkan? Padahal maksudnya ya bisa bukan ingin diarahkan diarahkan, tapi pelan-pelan, ya, didampingi gitu. pelan-pelan. Kemudian saya ingin kenal dengan anak-anaknya, gitu, dengan anaknya, gitu. Kemudian saya beri nomornya istri saya supaya bahwa dia jadi adik saya. Sudah lama-lama kan habis kan, 3 bulan habis. Iya. Luar biasa. Ya, dibutuhkan Caranya menarik. Bisa ditiru barangkali Abang John begitu. Ya. Kalau ada yang tertarik kepada Abang John begitu. Cara meresponnya. Kalau John itu tidak usah pakai bahasa, senyumnya saja sudah puisi itu sendiri. Tapi belum ada nih Pak perempuan yang kelepak-kelepak sama saya seperti ada Bapak. Enggak, hanya kamu saja enggak bisa membaca mata perempuan. Kayaknya perlu belajar ini saya. Perlu belajar. Nah, mengajar begitu kan aku berkhianat sama istrimu. Kan untuk mengetahui saja Pak, tidak mempraktikkan. Itu namanya main-main. Coba-coba. Main-main di tepi sumur, salah-salah jatuh kecemplung mati. Gitu. Iya betul. Tapi Pak Zawi ini tadi juga orangnya ini ya super rendah hati begitu, seperti padi semakin berisi semakin merunduk begitu ya. Pernah dapat penghargaan Southeast Asia Award, Writers Award ya tahun 2012. Pernah juga dapat penghargaan dari Kemendikbud dari Pak Jokowi 2018 kalau nggak salah ya Pak Zawawi ya. Dan tapi itu, kalau dan itu hebatnya saya disuruh. Biasanya di Indonesia ini orang yang mendapatkan award atau penghargaan kan biasanya yang lumrah di Indonesia itu kan dipidatui oleh pejabat. Iya. Saya dapat hadiah yayasan buku utama dulu bersama Pak Guncaraningrat. Puisi saya dapat Pak Guncaraningrat. Dan itu Raja Bali yang pernah jadi menluris, itu namanya Anak Agung Gede Agung. Beliau dapat, saya dapat. Dan itu dipidatuin oleh Pak Fuad Hasan yang jadi Mendikbud. Tapi untuk yang 2018 kemarin, saya disuruh pidato di depan beliau. Waduh, luar biasa. Dan apa saya yang Bapak katakan? Saya mengucapkan puisi, ya puisi judulnya Telur, dan Pak Jokowi itu keplok-keplok. Bisa dilihat di YouTube. Pidato Zawawi depan Jokowi. Keplok-keplok. Karena mendengar puisi saya yang judulnya Telur. Bisa dibacakan sekarang. Ya, boleh, silakan boleh, Pak, silakan. Boleh. Telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Segitu aja Pak? Habis sudah. Apa maknanya Pak? Itu satir kah? Ya bukanlah, saya kan tidak pernah berpikir ini satir, ini romantis atau apa. Pokoknya aku nulis puisi itu sajalah. Itu nggak tersinggung Pak, pejabat Bapak bacakan puisi semacam itu? Tidak. Jadi kalau hati kita ingin bersedekah, tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya, insya Allah sampainya bagus ke hati beliau. Jadi sangat tergantung niat, Pak, ya? Ketika mengucapkannya itu butuh hati yang bersih, bahwa kita membaca puisi yang bagus itu tujuannya untuk kebersamaan, persamaan pikiran antara sang penyair dengan pendengar. Yang mendengarkan bukan hanya presiden, orang, waktu itu banyak orang. Jadi muncullah rasa kebersamaan. Tapi berbeda kalau memang dari awal saya memang punya niatan untuk menyakiti hatinya. Yang sampai kepada beliau, yang sampai kepada orang, itu rasa sakit. Tapi kalau itu diucapkan dengan ramah, diucapkan sebagai tanda persahabatan, sebagai sedekah, hikmah, supaya kita menikmati jalan yang benar, itu insya Allah akan sampai. Dari mana kemerduan seruling terdengar? Dari getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambu. Dari mana sebuah puisi terasa ramah, terasa indah, terasa menyehatkan rohani, yaitu dari getar hati penyairnya yang mengucapkan, bukan dari kata-katanya. Saya kira. Jadi dari getar hatinya Pak ya, getar hatinya ya, bagaimana itu menentukan bunyi hati dan maknanya ya. Hati yang baik itu diperlukan, hati yang baik diperlukan. Enggak, kalau sekarang urusan ngeritik nyakiti hati orang, nyakiti lawan politik itu kan tak perlu dilakukan oleh penyair, bisa dilakukan oleh
orang-orang politik, sebagian tokoh agama pun bisa melakukan begitu. Dan aku tidak ingin melakukan seperti itu. Aku ingin mengucapkan sebagai penyair. Hmm, bukan bagian dari kritik. Bukan. Tapi yang seru juga Pak Zawawi, ya Bang John ya, tiba-tiba juga muncul di layar lebar begitu ya. Biasanya kita kenal lewat syair-syair puisinya, sekarang kita juga kenal lewat actingnya begitu ya. Ada di film Semesta Mendukung tahun 2011, ada juga Penjuru 5 Santri 2015. Ya. Apa ceritanya Pak Zawawi? Itu pasti karena anaknya ibu ya Pak ya? Iya lah. Anaknya ibunya ya. Apalagi kalau Penjuru 5 Santri itu kan saya walaupun agak palsu-palsu dikit itu kan memang kiai. Apa salah aku memerankan diriku sendiri daripada diperankan oleh bintang film yang kadang-kadang ucapan lafal Qur'annya itu tidak fasih gitu kan lebih bagus aku main itu. Tapi gimana Pak ceritanya Bapak sampai terlibat dalam film itu? Saya kan tidak serta-merta karena ucapan. Puisiku sudah dipakai oleh Garin Nugroho dalam film Cinta dalam Sepotong Roti. Ya. Dan itu ada puisiku yang dibacakan oleh Rumput menusuk ilalang apa? Atau ya kemudian Bulan Tertusuk Ilalang itu kan puisi. Ya kan puisi. Jadi Bapak difilmkan dulu baru Bapak main film ya? Dulu pernah main tahun 86 itu pernah main di film di Aki itu. Film-film Aki itu main antara lain Gerbong Mangut ya yang Bondowoso itu. Jadi kalau memerankan diri sendiri bisa lah kan kita, yang penting kita bersungguh dalam acting bahwa ini ya memerankan seperti kejadian sungguh gitu. Jadi di mana kita perlu nangis, di mana kita perlu marah. Bapak menikmati Pak main film? Ya menikmati paling tidak untuk nyombongi nyonya di rumah nih suamimu bisa jadi bintang film. Nyombongi tetangga juga Pak. Enggak, tapi pengalaman nyonya saya kadang-kadang ya nyonya saya itu kan sering juga nyombongi saya gitu loh. Tapi nyombongi secara akrab. Ketika dia tampil cantik kan nyombongi saya. Oh iya. Tapi Bapak apakah seorang penggemar film, Pak? Kenapa? Bapak apakah menggemari film? Sering menonton film, menggemari film? Oh iya. Ya. Aku sangat mengagumi film The Killing Fields yang diperankan The Pran. Ya, saya nonton itu. Dan aku senangnya sama The Pran itu apa? Karena mirip aku, kan aku sama Pak Zawawi Imron nih nggak ketawa. Padahal filmnya itu film yang dramatik, bicara tentang korban perang dan lain-lain ya Pak. Bapak justru menemukan kesamaan. Senang sama aktingnya Pran itu loh, senang karena mirip aku. Jadi kalau bintangnya yang jauh dari Bapak, misalnya kayak Jackie Chan, itu Bapak nggak suka ya? Apa? Film-film Jackie Chan, Bruce Lee, itu kan nggak mirip dengan Bapak. Apakah Bapak suka dengan film-film semacam itu? Bukan. Atau aku Marlon Brando? Nggak suka yang film itu yang berlebihan kebohongannya. Jadi yang bohong-bohong itu aja lah, yang masih realistis. Oke, berarti Bapak suka film yang diinspirasi oleh kisah nyata. Kayak Rambo itu nggak senang, ternyata menyesal begitu habis nonton gitu karena ya bombasmenya ya tinggi sekali bahwa seolah-olah dalam perang Amerika itu hebat sekali padahal kenyataannya sebelum itu kan kalah sama Vietnam. Terlalu berlebihan di layar kaca. Pak Dan Zawawi sama sekali ya Pak film itu. Ini sastra, jangan ngomong film, sedikit penyimpangan sedikit enggak bakal aku tolerir lah. Ya, Pak Zawawi, saya mau balik lagi ke mengenai
sastra begitu. Tadi juga kan Pak Zawawi cerita banyak orang jatuh hati bentuknya beda-beda ya Pak Zawawi, bisa mengagumi, bisa sayang. Banyak jatuh hati dengan Pak Zawawi karena kata-kata yang begitu romantis. Saya ada satu penggalan puisi dari Pak Zawawi, saya mau tampilkan begitu videonya sedikit saja. Saya mau minta Pak Zawawi ceritakan makna indah di balik kutipan puisi itu. Boleh Mas Bayu? Boleh. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Pak Zawawi, saya kalau jadi istrinya Pak Zawawi dibacakan seperti itu, aduh meluluhnya hati saya Pak Zawawi. Itu puisi teman saya, bukan puisi saya. Teman saya itu tidak jadi penyair, nulis itu. Ya. Tapi kok enak. Namanya sudah lupa. Teman saya di Jogja ya. Oh, saya pikir itu Pak Zawawi punya puisi. Bukan, untuk menghormati beliau, saya sering. Itu di awal kira-kira tahun 2002-2003, bukan puisi saya. Saya ingin menghormati pengarangnya. Cilakannya saya sudah lupa kepada pengarangnya itu, sudah lupa. Waduh. Ya, pada namanya. Nah, seperti itu, seperti John itu, Nafri itu siapa kan ada. Itu lupa aku sudah. Kalau sebagai nama-nama aku yang tidak lupa, kalau dengan kayak Imam Bonjol itu kan mudah dihafalkan. Itu siapa? John Nafri, siapa namanya itu? Oke. Saya pikir itu puisinya Pak Zawawi, begitu romantis. Karena bagus. Aku hormatilah karya orang lain. Jangan hanya cepat dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau Pak Zawawi ada tidak puisi kira-kira yang juga bisa meluluhkan hati perempuan begitu? Ada Pak ya, puisi rindu Pak ya. Itu puisi yang memang ditujukan untuk menaklukkan hati perempuan, itu puisi jahat itu namanya. Tidak pernah aku ada dari puisi yang bagus. Oh, kalau begitu bukan menaklukkan, meluluhkan. Iya, tapi aku punya puisi yang lebih bagus dari puisi cinta, tapi tentang cinta. Itu justru tentang daerah antara Cirebon dan Purwokerto, namanya Bumiayu. Wah, itu alam yang sangat indah sekali. Oh, alam. Punya puisinya. Kalau disuruh baca, aku bacalah. Boleh itu, Pak, silakan dibacakan Pak. Di kumpulan bulan tertusuk lalang. Judulnya Sungai Kecil. Jadi di Bumiayu itu kan banyak sungai-sungai kecil yang mengalir, ada batu-batu, pohon-pohon, dan sebagainya, sawah dan sebagainya itu. Kemudian ada lubuk, bagian sungai yang paling dalam tempat kita mandi. Nah, itu mengagumkan. Ini aku tulis tahun 79. Judulnya Sungai Kecil. Dengar. Sungai kecil. Sungai kecil, sungai kecil. Di manakah engkau telah kujumpa? Antara Cirebon dan Purwokerto, ataukah hanya dalam mimpi? Di atasmu batu-batu kecil sekeras rinduku, dan di tepimu daun-daun bergoyang menaburkan sesuatu yang kuminta dalam doa. Sungai kecil, terangkanlah kepadaku di manakah negeri asalmu. Di atasmu akan kupasang titian bambu agar para petani mudah melintasimu, dan akan kubersihkan lubukmu agar para perampok yang mandi di situ merasakan juga sejuk airmu. Sungai kecil, mengalirlah terus ke rongga dadaku. Dan kalau kau letih, istirahatlah dalam tidurku. Kau yang jelita, kutembangkan buat kasih. Selesai. Wow. Boleh Bapak ceritakan Pak, asbabun nuzul puisi itu? Puisi. Ya, aku dari pertemuan sastrawan Nusantara II di Jakarta bulan-bulan Desember tahun 79, kemudian hujan lebat turun jalan,
kemudian tiba di Bumiayu antara Cirebon dan Purwokerto itu kereta berhenti, ya, berhenti kira-kira hampir setengah jam, mungkin menunggu giliran untuk masuk ke kota Purwokerto atau apa, kurang tahu lah. Tapi saya menikmati waktu itu melihat pemandangan yang indah dengan sungai kecil itu dengan batu-batu. Nah dari situ tiba-tiba muncul rasa kagum kepada kecantikan alam itu. Ya, tiba-tiba ada semacam dialog sehingga muncul, ya, di atasmu akan kupasang titian bambu agar para petani mudah melintasimu, dan akan kubersihkan lubukmu agar para perampok yang mandi di situ merasakan juga sejuk air. Tapi terasa nikmat, dan ini menurut saya lebih indah dari puisi-puisi cinta saya yang hanya dengan urusan perempuan. Karena perempuan itu sangat mulia, karena itu jangan digoda, jangan dipermainkan, sangat mulia. Jadi menyakiti hati perempuan sama dengan menyakiti ibu kita. Wow. Kembali Pak, Bapak tadi melihat ada sungai kecil, kemudian Bapak melihat keindahan di situ jadi puisi. Apakah di setiap penglihatan Bapak itu selalu melihat hal-hal yang indah ya Pak di alam ini? Iya, jadi saya pergi kemana di atas kereta, di atas bis gitu, selalu melihat alam dengan awannya, dengan sawahnya, dengan para petani yang bekerja di sawah, gitu. Dengan kemudian bertemu dengan perkampungan dan pohon-pohon yang buahnya lebat, gitu. Dan kemudian melihat kuburan para petani, itu seperti saya mendapatkan nyanyian-nyanyian spiritual, sehingga muncullah rasa cinta tanah air, ya. Kan Kiai Khalil Bangkalan itu di sudut kitabnya saya menemukan ada tulisan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu mengganggu kreativitas saya, sehingga merenungkan itu, ya, seperti yang saya ceritakan tadi dari atas kereta, dari atas bis itu muncullah puisi, ya, cinta tanah air itu. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah. Jangan mengisinya dengan ujaran kebencian, adu domba, permusuhan, dosa, dan maksiat. Jangan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa yang mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, benih-benih ketakwaan, kerukunan, persamaan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Selesai. Luar biasa. Luar biasa. Sekali. Saya sering dengar puisi ini dan setiap saya mendengar saya terkesima gitu membayangkannya. Luar biasa memang. Luar biasa. Membacakannya saya tersentuh gitu ya. Yang luar biasa itu ibu saya yang melahirkan saya. Oh iya betul. Anaknya kalau misalnya Pak Zawawi. ibu Bapak melahirkan anak yang lain, yang tetap aja Bapak yang luar biasa, bukan anak yang lain itu. Ya. Anaknya satu yang laki-laki yang penyair ya. Ya, saya memang satu-satunya putranya. Tapi seandainya ibu saya punya putra laki-laki lain menjadi petani, ya dia sebenarnya petani yang utun, yang setiap
panen, mengirimkan padi kepada orang-orang yang ada di kota, kepada Anda berdua, kepada yang lain. Iya, luar Kalau biasa kita juga. mengunyah nasi itu, sebenarnya dari mana asalnya nasi? Oh, dari saudaranya Pak Zawawi yang mencangkul. Jadi kalau begitu, saudara saya yang memakmurkan tanah air dengan pertanian itu, walaupun dia hanya punya 5 petak sawah, sebenarnya dia pahlawan yang turut memakmurkan tanah air Indonesia. Dan itu Wow. tidak kalah dengan penyair, tidak kalah dengan penyair, orang yang Pak menanam padi. Pak Zawawi punya cara pandang yang dalam sekali begitu dalam melihat banyak hal. Jadi begini, saya di BPIP kan, saya sering diundang BPIP gitu loh. Badan pembinaan ideologi Pancasila, dengan Romo Magnis siapa, dengan Taufik Abdullah, dengan Ignaz Kleden, dan banyak lagi lah. Aku mengatakan bahwa saya kalau lewat di desa-desa di tepi sawah, kemudian ada kuburan para petani di tepi sawah itu, kemudian saya berdoa dan membaca Al-Fatihah dari atas mobil, itu berarti saya ziarah Taman Pahlawan. Kalau saya ke tepi-tepi pantai, di situ ada kuburan para nelayan yang ketika hidupnya bertarung melawan badai dan gelombang, besoknya mengirimkan ikan untuk saya makan, untuk kita semua. Dan sebenarnya saya saat itu berdoa dan membaca Al-Fatihah, saya sebenarnya ziarah Taman Pahlawan, pahlawan di bidang kelautan. Apa salah kita memperluas kepahlawanan? Jadi semua orang yang berjasa bagi orang lain adalah pahlawan. Pahlawan pribadi kita tetap ibu kita, Pak ya. Ibu. Selain sebagai penyair, sehari-hari itu Bapak seperti apa? Boleh Bapak ceritakan ya? Aku juga melukis. Oh, melukis. Ya, di rumahnya ya Dene GA itu paling tidak ada 4 lukisanku di situ. Ada wajahnya Deni juga. Oke, saya baru tahu. Terus bermain dengan cucu Pak sehari-hari? Wah, cucu istrinya. Saya sudah punya cicit itu 4. Bagaimana rasanya Pak? Dekat dengan istri, anak, cucu, cicit. Kebahagiaan seperti apa yang Bapak rasakan? Ya, dekat itu kan secara fisik. Tapi cucu yang jauh juga kan dekat juga, tidak kalah dengan. Jadi inilah pentingnya kepenyairan, pentingnya puisi. Orang yang jauh itu terasa masih dekat selagi kita masih bisa telepon, selagi cinta kita tidak lepas kepadanya, selagi kita memandang alam itu, senyum mereka, kedipan mata mereka selalu ada di sela-sela alam. Jadi hidup menjadi indah. Itu barusan yang Bapak katakan puisi bukan Pak? Saya sih mendengarnya sebagai puisi itu Pak. Iya. Bukan. Bukanlah. Bukan puisiku. Indah itu saya dengarnya. Kalau aku ngomong seperti ini kemudian keseliu milih puisi, ya itu namanya keberuntungan lah, bahwa ngomong itu masih bisa didengar gitu. Itu rasanya dari getaran hati seorang penyair juga itu, jadi keluarnya puitis sekali. Ya, sebagai penutup ada ucapan dari penyair Libanon yang sangat bagus sekali. Apa itu? Dia, karena penyair Libanon itu menulisnya dalam bahasa Arab, ucapkan aslinya dalam bahasa Arab. Namanya Elia Abu Madi. Dia mengatakan, alladzi nafsuhu bighairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Barang siapa dalam dirinya, dalam hatinya tidak punya rasa keindahan, tidak punya mata keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta ciptaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi butuh mata hati yang indah, sehingga apa yang kita lihat akan menjadi indah. Tapi kalau hatinya tidak indah, hatinya gelap, lihat bintang film yang cantik saja, ya kayak gelap lah. Karena itu kita bersihkan hati kita, dekatkan hati kita dengan Tuhan, sehingga kita banyak mendapat anugerah keindahan dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bukan hanya gunung biru berselendang awan yang indah. Mungkin kata yang meloncat di selokan yang kotor pun, selagi kita tahu bahwa kata yang meloncat itu mau ketemu anak-anaknya, maka terasa keindahan.
bahwa di dunia ini masih ada cinta. Luar biasa. Wow. Itu penutup yang baik sekali, Pak. Menyentuh saya ya. Dan saya akan ingat-ingat itu, Pak, kata-kata itu. Betul. Mel, kita tutup, Baik. Mel. Terima kasih banyak Pak Zawawi, Abah Zawawi. Aku tutup dengan sebuah puisi humor. Boleh. Oh, boleh. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Sekian dulu dong. Terima kasih banyak Pak Zawawi Imron. Oke, Abah. Terima Oke, kasih. Abah, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dengan Abah Zawawi Imron. Terima kasih banyak kepada sahabat Satu Pena TV yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga banyak hal, banyak ilmu, banyak inspirasi, dan banyak humor yang bisa kita nikmati dalam episode kita kali ini. Jangan lupa untuk kembali ke tayangan Satu Pena TV lainnya, tentu dengan penulis-penulis hebat dan luar biasa lainnya, dan serta kisah-kisah dan inspirasi di balik setiap karyanya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat, sampai jumpa.